Udahlah, silakan aja kalian utaati semua Alkitab itu menurut pikiran kalian. Seharusnya kalian berpikir dengan benar. Dari sini dulu awalnya, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru mengerti. Ya, bertobat kalian ya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Atau satu hakikat, dua pribadi atau lebih. Ini Al-Quran. Al-Quran yang menerangkan itu. Bahwasanya ahad dalam hal ini adalah makna yang kemudian tidak terpecah. Ahad betul-betul ahad. Ibarat kata seorang itu tadi. Makanya dikatakan ahadakumu, seseorang dari kamu. Seseorang artinya bukan dua orang, apalagi lebih. Nah, Al-Quran juga menerangkan di dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal kahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang. Jadi selalu tunggal dia. Ketika berbicara tentang ahad, selalu tunggal. Ahadakumu itu merujuk kepada seorang dari kedua orang. Atau dari kalian. Ini fakta di dalam Al-Quranul Karim. Nah kembali, sekali lagi 1 menit. Kalau kita merujuk kepada kitabnya orang Yahudi, ketika Allah berbicara, Tuhan berbicara tentang dirinya, Kejadian 1 nomor 5, Yom Echad, hari pertama, itu tidak ada. Kemudian hari pertama itu terbagi lagi. Oh ini hari pertama nanti akan membelah diri, itu enggak. Sama ketika dalam Kejadian 1 nomor 9, El Maqam Echad, pada satu tempat, itu enggak terbagi-bagi. Kejadian 2 nomor 24, lebasar echad, untuk satu daging. Jadi dia terbagi-bagi. Jadi apa yang dipahami umat Islam kemudian terkait dengan esensi Tuhan itu wajib hukumnya echad, enggak terbilang. Jadi gugur Kristen di sana. Sementara kenapa saya katakan gugur? Karena ketuhanan dalam konsep Kristen itu ternyata yang echad itu bisa memecah diri. 1 poin terakhir dari saya. Coba Anda buka di dalam Kejadian 42 nomor 11. Di situ dikatakan Benei ish echad. Benei ish echad artinya anak-anak satu ayah. Jadi ayah ini satu. Tidak mungkin anak-anak ini memiliki dua ayah. Inilah esensi kata echad dalam bahasa Ibrani yang kesesuaiannya bersama dengan kata ahad di dalam Al-Quranul Karim. Benei ish echad, anak-anak dari satu ayah. Atau silku mikim echad, utuslah darimu seorang. Tidak menjadi dua orang, tidak menjadi dua ayah, atau dua Tuhan. Demikian sementara, silakan. Ya, terima kasih Sensei. Mungkin barangkali teman-teman Kristen sudah menangkap ya apa yang dipaparkan oleh Sensei Juma. Saya ulangi sekali lagi bahwa tadi Sensei menyampaikan beberapa data dari Al-Quran, yaitu yang mungkin nanti bisa ditanggapi ya, surah Al-Mu'minun ayat 99 dan Al-Haqqah ayat 49. Dan Sensei tadi juga membawa dalil dari Alkitab yang nanti bisa ditanggapi juga, yaitu Kejadian 1 ayat 5, Kejadian 1 ayat 9, Kejadian 2 ayat 24, dan nanti tolong ditanggapi juga Kejadian 42 ayat 11. Mungkin saya persilakan untuk Pak Love Grace menanggapi terlebih dahulu ya, setelah itu nanti ke Bro SOP, dan setelahnya nanti ke Bro Nathan. Silakan Pak Grace ditanggapi. Oke. Itu memang Allah itu Esa. Tidak ada memang di dalam kitab dikatakan Allah itu banyak. Dan Yesus juga tidak mengatakan bahwa Allah itu banyak. Namun, Yesus itu adalah anak dan dia ada Bapa. Anak dan Bapa itu satu. Ketika Yesus ada di dunia ini, selalu ketika ia memberitakan firman Tuhan, dia tetap sama dengan Bapa. Jadi, kalau dia mengatakan supaya dia disembah, nggak ada dibilangnya dia disembah.
karena dia satu dengan Bapa. Ketika dia menyembuhkan orang yang buta dari lahir itu, orang buta itu menyembahnya dan dia tidak melarangnya. Dan itu banyak orang yang menyembahnya, murid-muridnya juga menyembahnya. Jadi tidak perlu dia menyampaikan itu karena memang orang-orang yang telah mengenal Allah itu siapa pasti menyembahnya. Jadi tidak pernah Yesus mengatakan ada Allah yang lain, tidak. Hanya satu Allah. Hanya dia datang ke dunia ini, ya, bagian dari Roh Allah yang menjadi daging, menjadi manusia untuk menyampaikan apa kehendak Allah. Dan itu dia tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi itu tidak ada itu yang mengatakan Allah orang Kristen 3 begitu. Itu hanya metode. Ya, sudah cukup Pak Grace. Ya, barangkali sudah dicukupkan ya oleh Pak Grace ya. Silakan Bro SOP Orang yang tanggapi. sulit untuk Oh, jaringan itu. ya. Tapi pada sebenarnya Yesus itu Yesus mengatakan adalah satu. Yo. Nggak pernah dia bilang berbeda, itu sama. Jadi ketika dia melakukan menyembuhkan orang, ketika ia membuat mujizat, Siap. dia selalu berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Oke Pak Grace, Jadi mohon maaf Pak Grace, nggak ada masalah dengan itu, Allah itu siap. Waktunya karena waktunya terbatas. Di sini kan karena 3 teman Kristen dan 1 dari Muslim yaitu Sensei Juma. Jadi waktunya mohon maaf saya batasi dan mohon maaf juga kalau waktu Sensei Juma saya lebihkan karena memang narasumber dari Muslim cuma 1, narasumber dari Kristen 3. Silakan Bro SOP langsung aja ditanggapi Bro. Silakan Bro. Baik. Terima kasih untuk Bang Juma. Di sini saya harus menjelaskan dulu Bang, kenapa Yesus itu adalah kami. Karena ini Yesus ini adalah juga silsilah dari anak Daud. Sedangkan Daud adalah anak Abraham. Dan di mana Abraham juga memperanakkan Ishak atau anaknya Yakub, anakan Yakub. Dan di sini juga Bang Juma, karena Yesus itu adalah utusan Allah. Di mana Yesus kami juga mempunyai banyak mujizat. Mujizatnya itu adalah salah satunya di mana Yesus menyembuhkan orang tuli dan menyembuhkan banyak mujizat dan menyembuhkan orang kusta dan membangkitkan yang mati. Apakah ini Yesus untuk kalian tidak Allah? Karena dia sudah membuat mujizat dan dia juga diurapi. Setelah diurapi dia juga dimuliakan. Dan di hari penghakiman Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, dan apakah Yesus untuk kalian itu tidak Allah? Baik, kalian dulu harus menjawabnya. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bro SOP. Silakan Bro Nathan. Ditanggapi Bro Nathan. Halo. Ya, siap. Silakan. Ya. Jadi kalau kata ehad atau ahad itu memang satu, tapi satu bukan berarti absolut. Absolut satu picis seperti guli atau bola atau pohon tiang listrik. Ehad bukan begitu. Makanya dalam tadi buka ayat Alkitab tadi ada kata ehad dalam Kejadian ya, antara lain Kejadian 1 ayat 5 juga ada di situ disebutkan kata ehad. Di mana hari pertama di situ ehad juga. Hari pertama itu apa? Hari pertama itu ada siang, ada pagi, ada malam, kan kompleks dia. Jadi bukan absolut satu picis gitu. Artinya tidak bisa sama sekali gerak-gerak kayak yang disebutkan Juma. Mohon maaf Bro Nathan tadi ada bilang ea gitu, maksudnya gimana? Maksudnya apa itu? Itu apa tadi? Ehad. Tadi oh siap. Berarti saya salah dengar. Soalnya tadi saya dengar ada kata ea gitu. Saya kira ngecek tadi. Silakan Bro. Oh, saya bisa ini tuh Juma sering jumpa lah dengan saya. Mungkin Anda baru kali ini ya. Jadi kata ehad atau ahad, esa sih iya, tunggal iya. Tapi tunggal bukan berarti absolut tunggal tok gitu, tak berdaya gitu, bukan. Bahkan ahad juga versi Arab ya. Nah sekarang
ketik manusia ini juga ehad, terdiri dari nafas dan jiwa, ruah. Ehad sih saya, ehad. Tapi ehad kita bukan absolut tok gitu, satu gitu, bukan. Nah, jadi kalau kita mempelajari esensi Tuhan, sebenarnya kalau kita nggak mau ngotot-ngotot ya sama-sama ingin belajar ya, sebenarnya nggak ada bertentangan. Nah, kalau konsep ehad itu kelas 1 picis juga, saya rasa teman-teman muslim berarti Tuhan itu nggak maha kuasa, nggak maha hadir dong. Dia nongkrong aja di arsinya sana duduk. Nah, jadi, makanya tadi saya pertanyakan ketuhanannya Islam dengan kami, dengan Yahudi, sama apa kagak gitu loh. Kalau kami ya jelas real ya, Yesus Kristus orang Yahudi original. Dan kami pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kadang ada teman muslim bertanya, di mana Yesus mengatakan mendirikan Kristen? Di mana sih, lucu. Sama seperti katakan orang sekolah di SMK Negeri 7. Di mana dikatakan di situ kalau kalian adalah karena SMK Negeri 7 atau kalian adalah pengikut SMK Negeri 7, tanpa dikatakan mereka pengikut SMK Negeri 7, ya mereka memang udah SMK pengikut SMK Negeri 7, belajar di sana gitu. Nah, kami kan Kristen. Kristen artinya follower Jesus, pengikut Yesus, itu arti Kristen. Makanya, dan ini karena pemahaman ini bolak-balik gitu di YouTube itu dipertanyakan. Padahal sangat simpel sih sebenarnya pemahamannya. Nah, jadi Yesus Kristus, kita tadi Bu Ripa ya, Mbak Ripa mengatakan 1 menit lagi ya. Ya, itu bukan kitab kalian. Enak aja. Itu kitab kami, Bu Ripa. Perjanjian Lama. Itu kitab kami. Paulus itu rabi Yahudi, Yesus itu juga belajar Yahudi, belajar Torah, dan dia pendiri malahan. Itu kitab kami, Perjanjian Lama. Justru Yesus datang menggenapi yang ada di situ, dan kegenapannya itu Yesus Kristus. Nah, jadi makanya kalau kita itu iman kami, nanti tugas Muslim menjelaskan apa kaitannya Islam dengan Allahnya Israel. Tadi Rifa mengatakan bahwasannya mereka juga menyembah Tuhannya Israel. Berarti semua Islam di Rum ini harus setuju Anda sembahyang itu menyembah Allahnya, Elohimnya Israel. Makanya Anda boleh juga berdoa sekali-sekali, ya Adonai Elohim. Boleh dong. Kalau memang sama seperti klaimnya, narasinya Mbak Rifa ya. Oke, harusnya cukup. begitu. Oke. Oke, terima kasih. Saya garis bawahi ya, Sensei ya, sebelum itu ya. Poin yang saya catat dari Love Grace itu adalah Yesus tidak terpisah, Bapa adalah satu. Poin dari Bro SOP adalah Yesus memiliki banyak mukjizat sehingga dia dituhankan. Poin dari Bro Nathan, satu yang saya garis bawahi, Perjanjian Lama adalah milik Kristen. Silakan Sensei Juma ditanggapi. Oke, baik. Silakan Sensei. Baik Dinda. Jadi yang pertama terkait dengan seruan teman-teman yang mengatakan bahwasanya Kristen itu berasal dari Yahudi, itu dulu. Memang betul, Kristen itu wajib hukumnya dari sana, dari orang Farisi, dari ahli Taurat. Karena memang Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Dan ternyata orang Farisi ini adalah Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Jadi wajib hukumnya agama Anda itu dari sana. Itu poin. Tapi yang Anda harus sadari adalah Yesus ketika datang kepada Bani Israel, murid-muridnya diminta agar waspada kepada pendiri agama saudara. Nah, ini yang harus menjadi catatan buat saudara saya. Saya berpindah terkait dengan kata ahad atau ehad. Sebenarnya Kristen itu sadar Tuhan mereka itu tidak ahad, Tuhan mereka itu tidak ehad. Oleh karena akalnya disetting oleh Tuhan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu cuma satu, maka yang 3 dipaksakan menjadi satu. Yang 3 dipaksakan menjadi satu. Apa pembuktiannya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ternyata di surganya Kristen itu ada 3 yang bersaksi. Berarti ada 3 pribadi.
ada 3 entitas yang berdiri sendiri, di mana kesaksiannya antar pribadi satu dan pribadi yang kedua dan ketiga itu adalah berbeda. Mereka sama-sama berdiri sebagai saksi yang punya otoritas yang sama, berarti 3. Tapi kemudian dipaksa menjadi satu. Kecuali teman-teman Kristen di sini mampu kemudian memberikan data ehad atau ahad, artinya adalah satu kesatuan, maka saya katakan Kristen menyembah esensi yang sama dengan yang disembah oleh Bani Israel dan juga Bani Ismail. Tapi Anda tidak akan menemukan itu. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Bani Israel sembah adalah Tuhan yang satu kesatuan. Kenapa? Di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 77 nomor 16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 nomor 18, Mazmur 130 nomor 4, Yesaya 44 24, jelas sekali Tuhan di sana seorang diri. Nah, sekarang kembali kepada data yang saya bawa. Sehumikum echad, utuslah darimu seorang. Nah, saudara, saya mengambil kejadian yang tadi, bahwa ketika di dalam kitab kami, hari pertama itu tidak bisa diurai. Tidak bisa kemudian dipecah menjadi pribadi-pribadi, hari-hari baru. Nggak bisa. Sore itu bukan hari baru, siang itu bukan hari baru, malam itu bukan hari baru. Tetapi waktu-waktu ini adalah satu kesatuan yang utuh menjadi satu hari. Tidak bisa dibelah. Sementara konsep Yesus, dia manusia. Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Dari mana bisa dikatakan bahwa mereka adalah satu? Nggak bisa. Sedangkan Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya berbeda dengan Bapa. Itu yang kedua. Kemudian tentang Yesus bermujizat. Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, warasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi iznillah. Selalu berujung kepada biiznillah, 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 biiznillah. Setiap mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam selalu dikatakan dengan izin Allah. Maka kesaksian Yesus di dalam kitab saudara jelas dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian hanya seorang Kristen. Apa itu? Bahwa segala mujizat, segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, mukjizat itulah, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Artinya, segala mukjizat yang Yesus lakukan, menurut kesaksian Yesus, itu mukjizat semuanya adalah untuk membuktikan dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, itu pengakuan Yesus. Sekarang kita lihat di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, seruannya kepada orang Israel, dengarkan perkataan ini. Kalau Anda bukan orang Israel, nggak perlu dengar, karena ini seruannya hanya untuk Israel. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, yang dinyatakan kepadamu dengan mujizat-mujizat, yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda, yang dilakukan oleh Allah, bukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah. Tetapi karena Allah itu bukan makhluk, maka mujizat ini diserahkan kepada Yesus, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu yang seperti yang kamu lihat. Jelas ini. Ini jelas sekali. Kita tidak bisa bantah. Makanya umat Islam itu beriman kepada oknum ini sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan saudara mengatakan bahwasanya perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Kristen. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengklaim kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab saudara? Di dalam pengakuan Paulus Galatia 2 nomor 8, dia dengan mulutnya sendiri mengaku kalau dirinya diutus kepada orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat. Kemudian
Paulus sendiri menerangkan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi bagaimana mungkin kitab yang muatannya memerintahkan wajib hukumnya bersunat, Anda klaim sebagai kitab saudara? Sedangkan semua data yang ada di dalam kitab perjanjian lama, seruan-seruannya itu selalu Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Endingnya, supaya diskusi kita ini hidup. Terakhir dari saya, terakhir, 1 menit. Tuhan kami mengajarkan kepada kami, baik Islam maupun orang Yahudi, bahwasanya ketika sosok yang datang kepada bumi ini, yaitu Abraham atau Ibrahim sebagai bapa para nabi, Tuhan menyiapkan hewan kurban untuk menggantikan anaknya. Wa fadainahu bizibhin azim, itu seirama dengan Kejadian 22 nomor 11, di mana Abraham kemudian memanggil Tuhan di sana dengan sebutan Tuhan, dan Abraham kemudian Allah kemudian menggantikan anaknya Abraham dengan seekor domba. Jadi Tuhan kami mengajarkan bahwasanya Abraham anaknya diganti dengan hewan. Ya, Abraham diganti dengan hewan. Kemudian Al-Qur'an menjelaskan, sorry ya teman-teman. Al-Qur'an menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 34 jelas sekali dikatakan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu disyariatkan oleh Allah melakukan penyembelihan hewan kurban. Sama seperti di dalam Imamat 1 nomor 2. Jadi Tuhan Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail ketika meminta persembahan selalu minta persembahan hewan kurban. Sedangkan Tuhan kalian di dalam Efesus 5 nomor 2 mempersembahkan darah manusia. Inilah yang membedakan bahwa sembahan kalian dan sembahan kami itu berbeda. Demikian sementara, silakan. Ya, terima kasih Sensei. Saya ulangi ya poin-poin tanggapan dari Sensei Juma terhadap Pak Grace, SOP dan Bro Nathan. Tanggapan terhadap SOP tadi Sensei Juma membawa Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yaitu bicara soal seruan untuk Israel terhadap tanda-tanda dan mukjizat atas izin Allah. Itu untuk SOP ya. Lalu kemudian untuk tanggapan untuk Pak Grace bahwa Pak Grace mengatakan Yesus tidak terpisah, tetapi di situ ada di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 3 saksi di sorga. Itu tadi yang Bro Sensei Juma bawa datanya. Dan saya ingatkan untuk teman-teman Kristen juga sebisa mungkin membawa data ya. Jangan yang sekedar paparan-paparan hasil terjemahan mandiri atau tafsir mandiri, tapi kalau bisa dibawa data-data dari Bible. Dan untuk Bro Nathan, tadi Sensei Juma membawa soal Galatia 2 nomor 14 ketika bicara soal perjanjian lama itu adalah milik Kristen, melainkan di situ tertulis sedangkan seruan perjanjian lama adalah kepada Bani Israel, kan begitu. Dan perjanjian lama juga bicara soal persembahan hewan kurban, bukanlah persembahan manusia, itu khusus untuk di dalam perjanjian lama. Silakan Pak Grace yang mengawali untuk menanggapi. Silakan Pak Grace. Halo. Monitor. Halo. Pak Grace. Oh, lagi nggak di layar. Silakan Bro SOP. Halo, tes Bro SOP. Halo. Halo. Silakan Pak Grace ditanggapi. Silakan. Ini Ya. ada satu tuduhan dari Bang Zuma itu, katanya orang Kristen itu Farisi. Coba dulu dibaca itu firman Tuhan itu. Yesus itu selalu berhadapan dengan orang Farisi. Jangan asal nuduh begitulah. Yesus itu selalu berhadapan dengan orang Farisi. Dia selalu mengatakan orang Farisi itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kenapa kalian bilang orang Kristen orang Farisi? Paulus itu memang dia orang Farisi, namun dia sudah bertobat, maka dia jadi pengikut Yesus. Jadi itu tuduhan tidak bagus. Maunya baca yang benar. Ya, itu tidak benar seperti itu, sepertinya itu
menggiring orang Kristen. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf, saya tanya Pak Grace sekarang megang Bible atau tidak? Iya. Pegang Bible ya. Ya silakan tadi ditanggapi Ya. dalil-dalil yang dibawa oleh Sensei Juma. Salah satunya untuk Pak Grace itu Matius 23 nomor 15. Silakan, itu terhadap orang Farisi. Di Matius 23 itu dia Ya, sedang silakan. berbicara orang Farisi. Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Dan orang Farisi itu, dia lagi berbicara kepada mereka bahwa mereka itu tidak benar. Mereka membicarakan semua firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Itu yang dia sampaikan. Jadi, kami itu bukan pengikut Paulus. Bukan pengikut orang Farisi. Paulus itu adalah murid dari murid Yesus. Kalian harus mengerti. Paulus bukan Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah firman. Paulus itu hanya mengirim surat. Itu surat-surat Paulus. Yang firman itu kata-kata Yesus. Jadi jangan dia campur adukan. Kata-kata Yesus dengan surat-surat Paulus berbeda. Yesus berbeda, harus beriman kepada apa kata-kata Yesus. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman. Jadi semua kata-kata yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya, itulah firman yang bisa mengubah kehidupan. Bukan apa kata Paulus. Itu dia. Sudah cukup Pak Grace? Ya, jadi Sudah artinya saya mengatakan bahwa Bang Juma itu salah mengerti. Baca firman Tuhan itu, dan Yesus itu selalu berhadapan dengan orang Farisi, dan selalu dia berdebat dengan orang Farisi, dan pengikutnya itu adalah bukan orang Farisi. Murid-muridnya itu para nelayan. Oke, sudah cukup ya? Oke. Ya. Monitor Pak Nathan, Bro Nathan, monitor. Halo. Halo. Ya. Oh, iya, lagi ada gangguan ya. Lagi sibuk Pak Nathan. Soalnya agak noise. Oke, silakan Pak Nathan ditanggapi. Oke, tadi kembali lagi kata ehad dinaikkan tadi. Saya pertegas ya. Ehad atau ahad dalam konsep pengertiannya bukan berarti absolut tunggal, sebiji ya, satu picis. Tadi tentang Kejadian 1 ayat 5 juga dikatakan hari pertama disebutkan ehad. Hari pertama itu ada pagi, ada siang dan malam. Kenapa tidak katakannya tadi Bang Juma katakan tidak bisa dibagi-bagi? Saya ehad. Tadi ada juga ayatnya di Kejadian berapa tadi bahwasannya manusia seorang Kejadian 2 nomor 24. Ya. Iya. Itu adalah manusia ehad juga. Saya ehad juga. Kenapa dikatakan saya kan terdiri dari jiwa, nafs, pikiran, akal. Nah, jadi kalau menafsirkan ehad itu satu picis absolut tidak bisa terbagi atau tidak ada sesuatu kekuatan dalam dirinya, itu justru keliru gitu loh. Justru keliru itu ya, saya klarifikasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian tentang saya langsung kepada topik yang saya mau menjelaskan. Sesungguhnya Allah SWT yang memerintahkan sunat, yang memerintahkan zakat, yang memerintahkan poligami, yang memerintahkan perangilah para kafir-kafir. Apakah sama itu dengan Elohim? Satu lagi korban Israel. Ya, persembahan hewan kurban, bukan manusia kurban. Oh, enggak. Tadi sebenarnya udah lari kita kalau ke persembahan kurban. Itu terlalu lari. Kita kan tentang silakan. Dia itu dalam ranah menjawab itu tadi tentang persembahan kurban itu itu sebenarnya topik kami dengan Juma juga tadi malam itu sebenarnya sudah clear ketika persembahan Yesus di kayu salib itu bukannya mempersembahkan Yesus seperti mengorbankan domba di perjanjian lama. Yesus disalibkan itu bukan maksudnya dia dikurbankan secara dibakar di api, bukan. Cuman kedatangan Yesus itu adalah lambang satu pengorbanan diri atas kelicikan manusia, kejahatan manusia. Dia datang dan akhirnya harus mati karena kodratnya manusia itu
kalau ditikam berdarah. Dan Yesus mengikuti kodrat itu. Ketika dia mengikutinya, dia ada di ranah kurban sebenarnya. Ketika Yesus memilih jadi manusia, itu pilihan berarti dia sudah siap untuk mati. Ketika kedagingan Yesus siap untuk mati, itulah ranah pengorbanan. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan manusia. Jadi konsepnya ada kemiripan dengan korban hewan di perjanjian lama, tapi tidak sama sekali sama persis dibakar. Yesus dibakar kemudian dagingnya dimakan, tidak. Walau memang kami ada juga sakramen tubuh dan darah Yesus, tapi bukan benar-benar langsung seperti kurban kepada hewan ya, yang di perjanjian lama dibakar beneran, bukan seperti itu. Nah jadi itu adalah gambaran atau tipologi yang di perjanjian lama digenapi Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Itu tentang kurban ya. Jadi saya ke topik saya. Di dalam terjeda itu, Bro Nathan, terjeda. Ya, saya sambut dulu ya. Selamat siang Pak Putra Bubun. Pak Putra, monitor Pak Putra. Halo, Pak Putra. Ya, surah 27. Silakan, bisa moderator buka surah 27. Mohon maaf, saya belum bisa buka nih, saya satu device. Pak Nathan, silakan dibaca Pak Nathan. Atau surah 27 ayat 91. Di sana dikatakan, ini Allah yang berkata. Saya juga bingung. Al-Quran ini firman Allah. Surah berapa tadi? Sebab yang surah 27 ayat 91. Oke, silakan dibacakan. Ya. Nah, karena saya pun satu device juga dan tidak bisa membacakan barangkali. Ya, poinnya aja kalau begitu, nggak apa-apa. Saya bacakan, saya langsung poinnya aja. Ya. Bahwasanya Allah berfirman di sana, aku telah diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan negeri Mekah ini. Itu pertama di ayat itu. Artinya yang berfirman Allah di situ. Dan Anda setuju, saya percaya Quran itu semua perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Nah, kenapa Allah berfirman? Katanya beribadah kepada Tuhan negeri Mekah. Makanya kiblatnya Islam itu kan ke Mekah, bukan ke Yerusalem. Sementara orang Israel kiblatnya ke Bait Allah, bait suci. Kiblatnya adalah ada kerubim. Di dalam bait suci itu ada seperti kotak, ada kerubim. Kerubim itu memang sudah hilang sekarang. Makanya orang Israel juga sekarang udah kehilangan kiblat juga. Karena itu diangkat Tuhan dan hilang sampai sekarang. Karena kiblat itu harus ada powernya, ada suara dari sana, maka layak disebut kiblat. Nah, sekarang kiblatnya kan udah di negeri Mekah Islam. Nah, bagaimanakah Tuhan negeri Mekah ini disebut Allah? Allah itu sebenarnya bagi kami kenapa bisa menyebut Allah juga sebagai Tuhan, itu bagi kami hanya sebagai generic name. Generic name artinya adalah sebutan. Makanya kami berhak, karena Allah Elohim itu sebenarnya diadopsi dari penyembahan berhala. Bahkan Allah itu juga diadopsi dari penyembahan berhala ketika mereka menyembah dewanya, Tuhan yang dia agungkan dengan Elohim. Nah, kalau Adonai enggak, Adonai itu bahasa Israel resmi. Nah, itu tentang ibadah menyembah Tuhan negeri Mekah. Ini tolong dijelaskan, Tuhan negeri Mekah ini siapa? Apakah itu sama dengan Elohim atau sama dengan Adonai itu itu ya? Tunggu ya. Yang kedua, saya langsung kepada ya. Terjeda Pak Nathan, terjeda. Surah 2 ayat 62. Satu ayat Al-Quran lagi. Dalam surah 2 ayat 62 itu sekali lagi ini ada rada-rada aneh. Surah 262, surat Al-Baqarah ya. Ini ada rada-rada aneh. Allah berkata bahwasanya orang Kristiani, Yahudi akan mendapat upah dari Tuhan mereka gitu. Artinya Allah sedang ngomong ada dua Tuhan di sana. Tuhan berkata nih, ketahuilah hai umatku katanya, bahwasanya orang Israel, orang Sabi'in, mereka akan mendapat upah dari Tuhan mereka. Saya bingung ini. Gimana yang Allah SWT, yang katanya juga ada kesamaan dengan tadi Mbak Ripa mengatakan itu sama. Tuhan Israel dengan Allah SWT sama katanya. Dan sampai sekarang saya belum pernah lihat sholat-sholat di masjid mengatakan Elohim, hanya Allah SWT, tidak pernah. Nah, ini. Nah, kedua ayat ini, kalau bisa Juma jawab, coba silakan. Siap, terima kasih Bro Nathan, saya rangkum ya sedikit ya. Sebelum ditanggapi nanti oleh Sensei, kalau dari Pak Gres sendiri mengatakan bahwa
merujuk kepada Kisah Para Rasul 23 nomor 6 dan Matius 23 nomor 15, bahwa beliau mengatakan orang Kristen bukan mengikuti Paulus sebagai Farisi, tetapi mengikuti Paulus sebagai orang yang bertaubat. Yang kedua poinnya adalah Paulus adalah murid dari muridnya Yesus, kan begitu. Nah, untuk Pak Nathan yang saya garis bawahi adalah beliau mengatakan di situ surah 27 ayat 91, lalu kemudian surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, itu nanti silakan juga dijawab Sensei. Silakan Sensei. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Dinta Eplos. Jadi yang pertama ada 6 yang harus saya tanggapi. Yang pertama ini adalah terkait dengan orang Farisi. Matius 23 itu sudah sangat jelas itu. Matius 23 nomor 15 jelas dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Itu jelas, itu perintah itu. Itu adalah ungkapan oleh Yesus. Hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik. Siapa yang celaka di sini? Ahli Taurat. Siapa lagi? Orang Farisi. Siapa lagi? Orang munafik. Siapa lagi? Orang yang mengarungi lautan. Siapa lagi? Orang yang menjelajahi daratan. Siapa lagi? Orang yang mentobatkan non Yahudi masuk menjadi pengikutnya. Siapa lagi? Mereka yang kemudian dikatakan data ini sebagai orang neraka. Siapa lagi? Orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat siapa yang dimaksud di sini. Saya jelaskan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ahli Taurat itu Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 6, Paulus dengan jelas mengatakan, aku adalah orang Farisi. Lalu datanya kemudian jelas sekali, di dalam Filipi 3 nomor 6, jelas sekali dikatakan bahwa Paulus itu adalah ahli Taurat. Dia tidak bercacat sedikit pun. Dia ahli, benar-benar ahli. Sampai dia mengatakan, dalam hal Taurat sedikit pun aku tidak bercacat. Berarti dia ahli Taurat. Yang kedua dikatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Seperti yang saya gambarkan tadi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku ini adalah orang Farisi. 2 hal sudah dipenuhi syaratnya oleh Paulus. Yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21, Paulus jelas sekali mengaku kepada orang Yahudi sebagai orang Yahudi, kepada orang Roma mengaku Roma, kepada yang Yunani dia mengaku Yunani. Munafik. Di munafik. Lalu menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20 jelas sekali Paulus menjelajahi, menyeberangi lautan. Ini pekerjaan Paulus ini, menyeberangi lautan sampai ke Kiliki. Lalu kemudian diterangkan engkau menjelajahi daratan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 1, Paulus bahkan diceritakan sampai ke Arab, sampai ke Efesus, sampai ke Roma untuk mengajarkan tentang ajarannya. Lalu dikatakan engkau mentobatkan orang untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Di dalam Kisah Para Rasul 7 jelas sekali dia mentobatkan Damaris dan juga mentobatkan Dionysius untuk menjadi pengikutnya. Nah, lalu kemudian di Antioquia Paulus pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Siapa mereka ini? Murid-murid Paulus. Murid-murid Paulus disebut sebagai pengikut Yesus. Itu ya, yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa Paulus ini mendirikan sekte Kristen, itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di segala bumi beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasrani. Itu jelas, Bung. Berarti Kristen ini betul adalah agama yang didirikan oleh Paulus, di mana pengikutnya digelari pengikut Yesus, tapi bohong. Galatia 1 nomor 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus itu diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah kalian.
Galatia 1 nomor 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Jadi Paulus dengan murid Yesus itu tidak pernah ketemu. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Paulus tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Galatia 1 nomor 17. Galatia 2 nomor 8, jelas yang saya katakan tadi kepada saudara, karena ia telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga mengutus aku dengan memberi kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Berarti pendiri agama saudara adalah Paulus, bukan Yesus. Petrus aja untuk orang Yahudi, yaitu orang-orang yang bersunat. Itu poin yang pertama yang harus Anda pahami dengan baik. Kemudian, yang kedua, manusia itu echad. Manusia itu echad. Manusia itu tunggal, betul. Dan tidaklah mungkin dikatakan manusia kalau dia sudah mayat. Kenapa? Dia sudah terpisah dari ruh. Dan ruh tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jasad. Tidak bisa. Yesus tidak bisa disebut Tuhan, karena pada dirinya tidak ada ketuhanan. Tuhan yang benar tidak bisa disebut manusia. Kenapa? Pada diri Tuhan tidak ada kemanusiaan. Jadi Yesus 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Tuhan yang benar 100% adalah Tuhan dan 100% bukan manusia. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa mayat itu adalah manusia, atau roh manusia itu adalah manusia. Itu tidak bisa. Nah, yang terjadi terhadap Yesus jelas sekali dikatakan 3 pribadi yang bersaksi. Yesus itu adalah manusia. Di bumi dia manusia, ketika terangkat ke langit dia manusia, datang kedua kalinya juga sebagai manusia. Sementara Tuhan itu menurut Yesus tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Itu poin kedua. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, tentang kurban. Tentang kurban. Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail mengajarkan penebusan dosa, pendamai dengan darah hewan. Sedangkan di Kristen, menurut ajaran Paulus, Yesus itu mati untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Ini belum dibantah oleh siapapun dari pihak Kristen. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Theos mana itu? Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Hanya ada dewa Molok atau dewa Dagon atau Baal. Itulah dewa-dewa yang kemudian minta persembahan darah manusia. Anda nggak bisa lari ke sana. Anda nggak bisa kemudian terlepas dari sana. Jelas sekali bahwa Tuhan Anda itu dipersembahkan kepada dewa, Theos. Tapi belum kita tahu Theos yang mana yang minta persembahan darah, kecuali Anda ingin belajar dengan tekun. Tuhan Bani Israel, Bani Ismail meminta darah hewan di dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, Al-Hajj ayat 34 dan juga As-Saffat ayat 107 dan juga Kejadian 22 nomor 11. Poin keempat, Tuhan negeri Mekah. Nah ini, Al-Quran jelas mengatakan di dalam surah Al-Kafirun, "Falya'budu rabb hadzal bait." Ini cara menjawabnya itu sederhana. Jadi Tuhan itu memiliki bait. Tuhan ketika datang mengutus para nabi memiliki bait. "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, ketika saudara mengambil Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Naml ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. "Innama umirtu an a'budu rabbah hadzihil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin." Setidaknya seperti itu kalau saya nggak salah ingat ayatnya. Aku, kata Rasulullah, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Dan dia telah menjadikan negeri ini suci padanya. Dan segala sesuatu ada miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Kenapa demikian adanya? Ayat ini memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah
di mana mereka menyembah berhala-berhala, di mana setiap kabilah-kabilah memiliki sembahan-sembahan mereka masing-masing. Kabilah ini dewanya ini, kabilah ini dewanya ini, kabilah ini dewanya ini, dan dewa-dewa mereka itu memiliki kuasa masing-masing kabilah, wilayah-wilayah, tidak boleh lewat dari wilayah yang mereka kuasai. Maka Tuhan mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar mereka meninggalkan berhala-berhala itu, menyembah hanya kepada Tuhan Mekah, Tuhan yang memiliki bait. Makanya di dalam kejadian, di dalam ajaran yang Anda lihat di dalam kitab saudara, Tuhan itu memiliki bait. Yang pertama kemah suci Musa, yang kemudian bait Allah Salomo, kemudian bait Allah Yehezkiel, kemudian bait Allah Zerubabel, kemudian banyak lagi Tuhan mengatakan bait atau kemah pertemuan dan seterusnya. Artinya Tuhan memiliki rumah. Makanya dikatakan Tuhan negeri ini, karena di situ ada rumah Allah, di situ ada bait Allah. Itu yang diterangkan. Maka yang memiliki bait inilah yang harus disembah. Ini merupakan celaan yang keras kepada orang-orang kafir Mekah pada masa itu. Mereka kemudian tidak menyembah kepada pemilik bait. Sedangkan Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan negeri Israel, itu adalah Tuhan negeri Indonesia, itu adalah Tuhan negeri Malaysia. Seluruh bumi dia adalah Tuhan itu satu-satunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, ini jelas. Jadi ketika kemudian dikatakan aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, artinya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan bait ini, yang memiliki bait ini, yang memiliki rumah ini. Siapa dia? Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Itu poinnya. Sehingga orang-orang Quraisy pada masa itu meninggalkan berhala-berhala mereka, yang kekuasaan mereka itu hanya berwilayah-wilayah, menuju kepada pencipta langit dan bumi yang memiliki bait suci atau baitullah. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard. Kemudian yang terakhir, Anda membahas tentang Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 60 berapa tadi itu? Ayat 62 ya, kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi saudara harus paham, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Suci, Maha Tinggi, ketika kemudian menyatakan diri di atas muka bumi ini melalui perantaraan para nabi dan malaikatnya, Tuhan tidak sekonyong-konyong kemudian kepada seluruh umat manusia. Pertama kepada Adam. Syariatnya hanya mengikat Adam alaihissalam dan juga anak-anaknya. Kemudian datang ke utusan-utusan berikutnya. Datang kepada Abraham, datang kepada Musa, datang kepada Yesus dan seterusnya. Terakhir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada orang Yahudi. Tuhan menyatakan diri kepada orang Yahudi. Esensi satu ini menyatakan diri kepada orang Yahudi. Habis itu esensi satu ini menyatakan diri lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian menyatakan diri kepada rasul-rasul yang lain. Kemudian menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tuhan yang dimaksud di sini siapa? Tuhannya mereka. Siapa Tuhan mereka? Aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini ada Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku menyatakan diri kepada Musa, aku menyatakan diri kepada Abraham, aku menyatakan diri kepada Daud, aku menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah aku? Abang nanti pasang gini bang. Mohon maaf Bro Nathan, di mute, tolong mic-nya. Apakah aku ini banyak? Tidak, sama. Ini analogi sederhana. Aku menyatakan diri kepada orang-orang yang ada di staf saya di kantor. Menceritakan tentang anak pertamaku. Anak pertamaku aku ceritakan kepada mereka. Aku ceritakan juga anak keduaku kepada mereka. Aku ceritakan juga anak ketigaku kepada mereka. Lantas aku mengatakan begini kepada stafku. Jika anak-anak ini bertakwa kepada ayah mereka, maka yakin dan percaya anak-anak itu akan hidup sukses seperti ayahnya sekarang. Kira-kira saya berbicara tentang siapa ayah mereka itu? Ya aku sendiri. Aku sendiri. Ketika anak-anak itu berbakti kepada ayahnya, ayah mereka, mereka pasti akan mengikuti jejak ayahnya.
seperti aku saat sekarang. Itu bukan berarti anak saya punya ayah lain. Ayah mereka itu aku. Aku sedang menceritakan kejadian anak-anak saya ini kepada orang lain. Rasulullah Muhammad SAW komunikasi dengan Allah, membahas tentang kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nasrani, kaumnya Nabi Isa, dan juga kaum nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum terdahulu. Inilah yang diterangkan oleh Allah yang mengatakan bahwasanya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, saya kira begitu saudara saya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Demikian sementara, silakan. Siap, terima kasih Sensei yang sudah membuat serabut saraf di kepala saya berputusan untuk merangkum saking banyaknya poin-poin itu. Tapi saya sebisa mungkin ya, saya rangkum ya. Jadi teman-teman Kristen, tanggapan dari Sensei Juma, poin yang pertama yang harus dicatat adalah bicara soal Matius 23 nomor 15, bahwa Paulus memenuhi kriteria sebagai berikut yang tertuang di dalam Matius 23:15. Pertama, di dalam Filipi, Paulus adalah ahli Taurat. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 29 nomor 20, Paulus mengaku orang Yunani sama dengan munafik. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 27 nomor 1, 2 dan 20, Paulus menjelajahi lautan. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 19 nomor 1, Paulus menjelajahi lautan sampai ke Arab. Lalu Kisah Para Rasul 7, Paulus menaubatkan orang yang bernama Damaris. Lalu kemudian Kisah Para Rasul nomor 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai orang penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi. Lalu di Galatia 1 nomor 16, Paulus diutus untuk bangsa-bangsa non Yahudi. Dan yang terakhir adalah di dalam Galatia 1 nomor 17, Paulus tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Kesimpulannya adalah pendiri agama Kristen yaitu Paulus, dan Paulus itu memenuhi kriteria sebagai orang yang tertuang di dalam Matius 23 nomor 15. Lalu kemudian poin selanjutnya adalah, banyak sekali sebenarnya poin ini. Ada dewa Molok, ada dewa Dagon, ada dewa Dal. Penuh, saya nggak tahu ya Sensei Juma kok bisa menguasai kitab sebanyak itu. Saya pusing, putus saraf saya semua. Mungkin langsung aja bisa ditanggapi poin-poinnya. Saya mulai dari Pak Grace. Silakan Pak Grace. Oke. Itu Zuma itu dia berbicara tidak melihat waktu. Waktu pada Matius 3 itu belum ada Paulus. Dia berbicara kepada orang Farisi ahli Taurat pada saat itu. Paulus belum ada di situ. Jadi kalau hanya campur aduk semua itu, ya makanya bermasalah. Harusnya kita lihat kapan dia bilang, kapan itu terjadi, kan berbeda. Di masa Yesus itu Paulus belum ada. Jangan dicampur aduk lah. Jadi kita jadinya tolong Pak Grace, lagi-lagi saya tegaskan dari tadi belum ada satu teman Kristen pun yang membawa dalil dari Alkitab. Saya tegaskan ya, kita di sini boleh membuat satu asumsi atau satu narasi yang memang masih ada muatan-muatan Alkitab, tetapi akan lebih baik lagi kalau dibawa dalilnya, ya supaya lebih matang narasinya. Silakan Pak Grace. Dalilnya kan 23. Semua yang dibilangnya itu adalah di Matius 23. Dan pada saat itu Paulus tidak ada di situ. Dia harus mengerti, Paulus tidak ada di situ. Yang di situ adalah orang-orang Farisi yang lain. Tolong ini sekali lagi saya ingatkan sekali lagi. Makanya kalau saya menyampaikan poin diingat biar nanti tanggapannya nggak lari, nggak melenceng. Tadi Sensei Juma mengatakan bahwa Paulus memenuhi kriteria yang diisyaratkan di dalam Matius 23:15. Memang 23:15 Paulus tidak disebut di situ, tetapi ada kriteria yang diucapkan, yang tertulis di dalam Matius 23:15. Siapakah orang-orang penyesat ini? Paulus memenuhi itu. Gitu loh, silakan ditanggapi Pak Grace. Walaupun itu memenuhi kriteria, tapi itu kan bukan kepada dia disampaikan itu. Artinya pada Farisi ahli Taurat melakukan itu. Terus ini Paulus baru bertobat itu setelah Kisah Para Rasul. Dia bertobat tuh.
dia baru bertobat di situ. Jadi kalau dicampur dengan pengajaran Yesus, itu belum masuk kepada kisah para rasul. Jadi kalau diaduk semua, makanya orang jadi tersesat. Udahlah, silakan aja kalian utaati semua Alkitab itu menurut pikiran kalian. Seharusnya kalian berpikir dengan benar. Dari sini dulu awalnya, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru mengerti. Kalau kalian caranya begitu, itu dicampur yang sudah berapa tahun dengan yang tahun segini, tahun sekarang, tahun yang akan datang, makanya kacau. Ya, bertobat kalian ya. Ya, sudah oke. Poinnya adalah bertobat kalianlah. Itu yang saya catat. Poin dari Pak Grace adalah bertobat kalianlah. Ya sudah, terima kasih Pak Grace. Sungguh tanggapan yang unpredictable. Ya, nggak apa-apa Pak Grace. Terima kasih banyak Pak Grace. Jangan Pak Grace, sini aja Pak. Nanti saya terangkan lagi. Siap. Iya. Saya keluar dari sini karena itu sudah salah. Mengajar orang supaya sesat. Iya. Terima kasih Pak Grace. Silakan Pak Nathan atau Bro Sob. Siapa yang mau lebih dulu? Silakan. Sob dulu. Oh, silakan Bro Sob. Ditanggapi. Baik, saya menanggapi dari Bang Juma. Siap, silakan. Ini ya Pak, kepada Bang Juma. Tadi yang materi kita itu kan Allah siapa yang benar kan, Bang Juma. Tapi sejak diskusi tadi makin jauh kita diskusinya. Tadi kami kan menjawab. Kalau saya pribadi kan dari Allah yang disembah Abraham ya itu Allah kami yang benar. Nah untuk Allah yang benar itu ya udah kami jawab tadi Pak Bang Juma. Mungkin itu saja yang saya berikan Bang Juma. Itu saja cukup, Bro Sob? Biar saya garis bawahi poinnya. Baik, poinnya adalah karena mungkin Alkitab kita masing-masing punya pembenaran sendiri. Gitu maksudnya Bang Juma. Siap. Oke, terima kasih Bro Sob. Ada lagi yang mau disampaikan Bro Sob? Baik, untuk ini nggak ada lagi Bang. Nggak ada lagi ya? Bang. Baik, ada 2 poin dari Bro Sob ya. Poin yang pertama adalah kami sudah menjawab itu. Poin yang kedua adalah kita punya cara untuk menafsirkan kitab kita masing-masing. Itu 2 poin. Silakan Pak Nathan, mau ditanggapi? Pak Nathan? Halo Pak Nathan? Oke, saya tanggapi ya. Karena kalau giliran teman-teman Kristen di sini saya bisa beristirahat ini. Kalau giliran saya cuma habis saya serabut saraf saya putus semua. Silakan Pak Nathan. Ya. Tadi yang mau saya tanggapi seputar ya membaca tentang ahli Farisi di Matius 23 ya. Itu Matius 23 itu Tuhan Yesus marah kepada ahli-ahli Taurat, di mana ahli-ahli Taurat mereka itu seakan-akan sudah merasa paling alim, janggut mereka dipanjangin, jubah mereka, cadar mereka, tapi hatinya busuk gitu, jahat. Dan Tuhan marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini secara universal ya. Ini Bang Juma juga baca Alkitab tujuannya hanya cari-cari kesalahan terus ya kan. Ya, jadi di sini kan ayat 13 dikatakan hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti banyak orang yang lagi ngumpul bro Juma, orang lagi ngumpul bro. Jadi ini banyak yang diserang, bukan 2 orang, bukan Saulus belum tobat di sini bro. Ini bukan nubuatan ya bro. Oke. Tadi Anda menjelaskannya sangat detail, itu habis juga waktu benar urat saraf putus itu mendengar menjelajahi daratan, menobatkan orang. Ya itu pekerjaan imam-imam yang memang seperti ini. Kayak menobatkan orang, koar-koar sana, dakwah sini, ujung-ujungnya dibawa pusat, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya hepeng gitu loh. Nah cuan juga ujung-ujungnya. Itulah pekerjaan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli dakwah, para pendakwah-pendakwah yang munafik. Nah, jadi ini sebenarnya ya topik ini ke situ. Ini bukan nubuatan
atau menubuatkan tentang datangnya nanti Paulus seperti bukan ya. Ini tolong jangan diulang-ulang di Zoom lain ya. Siap, atau siap, di siap. apa Baik. namanya? Itu oke, itu. Baik. Kemudian Ada lagi yang mau disampaikan? Kemudian tadi apa lagi ya yang menarik yang untuk dibahas ya? Saya Oh, banyak agak sedikit. banget, banyak banget. Silakan aja ditanggapi. Coba minta tolong narasumber yang ngingatin dong. Tolong coba. Apa lagi? Oke, mungkin udah cukup ya, Pak Nathan. Ada lagi mau ditanggapi? Atau Makanya nanti saya mau agak sedikit lupa. Oke, mungkin Oh ya, putaran tadi selanjutnya tentang ya. apa? Tentang Tuhannya negeri Mekah. Iya, silakan. Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah. Itu negeri loh, bukan bicara bait Allah di sana. Bukan berbicara bait Allah. Bait Allah. Dan ada pun bangsa Israel ketika itu ada kiblat ke arah bait Allah, itu nggak sembarang semua bait Allah juga diarahkan ya, Bang Juma ya. Harus yang ada kerubin. Nanti Anda boleh cari di Google apa itu kerubin. Kerubin itu ada satu kotak. Itu bisa keluar suara dari dalam. Suara Tuhan langsung loh. Yang boleh masuk ke situ hanya orang-orang pilihan, hanya imam-imam yang suci. Kalau nggak mati terbakar. Itu benar-benar real bisa mengeluarkan suara kotak itu. Itu namanya kerubim. Dan itu di mana ada kerubim, di sanalah kiblat. Jadi nggak semua bait Allah rumah Tuhan. Di Mekah rumah Tuhan itu Anda yang bangun, Anda menyebutnya rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan dalam konsep bait Allah pada orang Yerusalem, bukan yang kita buat-buat. Itu kerubim turun langsung dari surga. Dan itu mengeluarkan suara. Bisa suara Tuhan, ada malaikat, gambar malaikat di situ, ada real itu. Dan di mana ada kerubim, disitulah kiblat gitu loh. Makanya saya pertanyakan, Tuhannya orang Mekah itu, negeri Mekah itu ya suku-suku Quraisy apa? Penyembah berhala dong. Dan Allah itu bukan nama, Allah itu sudah ditemukan berabad-abad sebelumnya. Elohim, Ilah, Allah katanya bahasa Aram. Kristen Nasrani abad ketiga sudah menyembah Allah, Elohim. Bahkan orang tuanya Muhammad kan, bapaknya kan Abdullah. Nah, jadi Allah itu bukan nama, tapi itu gelar. Nah, apakah kalau dalam Islam Allah SWT itu yang maha kuasa kan, SWT yang maha suci, Allahnya itu seperti apa? Karena Allah ini bisa juga kita gunakan kepada Baal, boleh. Siapa yang kita puja lah, kita yang puja, kita agungkan, kita sebut Allah boleh. Itu karena itu adopsi kata di zaman dulu digunakan kepada orang yang dia puja, dan saya pun bisa gunakan Allah itu ya karena itu alasannya, bro. Teman-teman muslim di room ini, kenapa orang Kristiani mengadopsi kata Allah itu? Ya karena kata Allah itu universal, sama seperti yang mulia. Semua boleh pakai yang mulia, tidak masalah. Apapun agamamu, kepada yang kau sembah katakan aja yang mulia. Allah itu juga sebutan untuk Tuhan, generic name ya, untuk yang kita muliakan. Nah, Cukup. Oke, silakan. Oke. Syukur baru kali ini ada 11 poin yang saya ingat, dan ini luar biasa sekali tanggapan dari teman-teman Kristen. Saya ulangi ya sebelum Sensei menanggapi. Poin yang pertama adalah Sensei mencari-cari kesalahan. Poin yang kedua adalah Farisi lagi ngumpul. Poin yang ketiga adalah bukan nubuatan bro, keluar-keluar sana dan pusat. Poin keempat adalah itu negeri lo. Poin kelima adalah nggak sembarang. Keenam adalah kerubim bisa keluar suara. Poin ketujuh adalah mati terbakar. Poin ke-8 adalah di mana ada kerubim, di sana ada kiblat. Poin ke-9 adalah penyembah berhala dong. Poin ke-10 Allah bukan nama tapi gelar. Poin ke-11 adalah semua boleh panggil yang mulia. Ini mantap sekali poin ini. Silakan Sensei, ditanggapi Sensei. Rumah apaan sih ini? Gak ada jelas, orang-orangnya ditutupin semua roomnya. Ini apa sih ini? Itu aja saya asli, Bang. Itu tugas saya merangkum. Bang Suma itu. Tugas saya merangkum tanggapan dari narasumber ya. Itu tugas saya, catat dulu ya, Bro John. Silakan Sensei. Buka aja itu wajah-wajah kalian. Kalau memang betul ini roomnya, kalian punya izin nggak ngumpul? Itu aja saya itu, Bang. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Saya akan tendang bokongnya. Saya tidak mau berlama-lama ya. Orang-orang seperti ini. Kau radikal Ya, itu kau. sudah. Kau ngumpulin orang untuk adu domba. Sudah saya tendang bokongnya ke neraka. Silakan Sensei. Oke, yang pertama, saudara mengatakan Paulus itu belum ada saat kemudian Yesus berkhotbah di Matius 23. Bung, Anda baca Galatia 1, tepatnya di nomor 15. Tetapi waktu
Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus itu sudah ada menjadi rasul, telah dipilih dari sejak kandungan ibunya. Itu pengakuan Paulus itu sendiri. Nah, artinya gini, kalau saudara mengatakan itu bukan Paulus orang Farisi itu, maka coba Anda tunjukkan kepada saya siapa yang menggenapi Matius 23 nomor 15. Orang Farisi mana yang mendirikan agama setelah dia keluar dari Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan apa nama agama yang mereka bentuk? Yang dia bentuk itu agama apa? Orang Farisi yang keluar menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi dan Yunani menjadi pengikutnya, itu agama apa? Dan siapa oknumnya? Kalau saudara mengatakan Paulus itu baru taubat, memang dia harus bertaubat, mengaku bertaubat. Kenapa? Karena serigala itu datang nyamar seperti domba, maka dia harus ngaku bertaubat. Nah, sekarang yang nyamar seperti domba ini siapa? Islam atau Kristen? Yang bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi, itu Kristen atau Islam? Kalau Kristen, kalau Islam, siapa tokohnya yang mengajarkan dirinya adalah pengikut Yesus sehingga dia mengaku sebagai domba? Siapa tokoh dari Islam yang seperti itu? Yang keluar dari Yerusalem, kemudian mentobatkan orang, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian mendirikan agama Islam. Itu siapa tokohnya dari Yerusalem? Ada? Gak ada. Tapi kalau Kristen, siapa yang dari Yerusalem? Siapa yang dari orang Farisi? Siapa ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan Romawi Yunani, bahkan agama yang didirikan menjadi agama resmi pada abad ketiga oleh kekaisaran kerajaan Romawi? Itu siapa? Lalu mereka itu nyamar seperti menjadi apa? Menjadi domba kan? Menjadi pengikut Yesus kan? Nggak, ini jelas nih. Saya ditanyai maka saya punya hak untuk menjawab. Itu poin pertama. Nggak ada Lalu hak, kemudian tapi poin ini kan kedua. diskusinya tadi materinya. Yang kedua, Anda tanggapi aja nanti. Yang kedua adalah sembahan yang benar. Kita materi aja. Tolong Bang. Bro Sob, diam dulu terlebih dahulu, atau nanti ada lagi penghuni neraka selanjutnya yang saya tendang. Tolong di-mute dulu harganya. Iya, saya menanggapi sesuai dengan pernyataan teman kita Kristen di sini, Bung. Yang kedua adalah darah hewan. Itu Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak benar atau sembahan yang tidak benar atau dewa pagan itu persembahkan persembahan darah manusia. Nah, sekarang di mana? Dianut di mana itu? Di Islam atau Kristen? Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 17 jelas sekali dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Apa perjanjian kekalku antara engkau Abraham, anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun? Perjanjianku adalah aku akan menjadi sembahanmu. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini perjanjian Tuhan dengan Abraham. Anda nggak bisa batalkan. Jadi Anda mau mencari Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang menyatakan dirinya Tuhan yang Esa. Nah, sedangkan mana perjanjiannya bahwa dia akan menjadi manusia, dia akan menjadi tumbal kepada dewa-dewa? Mana? Nggak ada. Dan itu disifati oleh kitab kalian. Itu yang kedua. Jadi saya simpulkan yang kedua, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengajarkan umatnya untuk mempersembahkan darah hewan kepada dirinya, bukan mempersembahkan darah manusia kepada dirinya. Catat itu. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwasanya Matius 23 itu Yesus marah kepada ahli Taurat. Yesus marah kepada orang Farisi. Bung, kalau kita melihat di dalam Matius 23, saya bacakan ya di data-data satu perikop. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang dan murid-muridnya, bukan Kristen, murid-muridnya ya, yang hidup sama Yesus waktu itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Perhatikan.
Sebab itu, wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Loh, kok bisa guru? Kenapa perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak bisa diikuti guru Yesus? Guru Yesus mengatakan, kamu tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pertanyaannya, apakah Kristen ini juga melakukan hukum Taurat dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari? Tidak. Tapi apakah Kristen ini mengajarkan hukum Taurat? Yes. Berarti Kristen dan orang Farisi itu sama paket. Maka Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan kau mengikuti ahli Taurat, jangan kau mengikuti orang Farisi. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya mengajarkan, tapi mereka hanya teori, tidak mempraktekkan. Sama persis dengan Kristen hari ini. Dan memang Kristen itu didirikan oleh orang Farisi, yaitu Paulus laknatullah. Kemudian, yang keempat, di mana ada kerubim, di situ ada bait Allah. Itu dalilnya Anda dapatkan di mana? Tolong ajarkan ke saya setelah ini, kerubim itu ternyata di mana ada kerubim, di situ ada bait suci. Itu tertulis di data mana? Kami orang Yahudi, teman-teman kami orang Yahudi memahami kerubim itu adalah malaikat Tuhan. Dari kata kerubim dalam bentuk jamak, dari kerub, ya, kata kerub asal usulnya, yaitu malaikat atau manusia atau makhluk yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada datanya di mana ada kerubim, di situ bait suci ada. Itu dalilnya Anda dapatkan di mana? Sedangkan Kejadian 3 nomor 24 jelas dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan setelah dari timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Jadi kerub itu malaikat. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi Anda cuma cuap-cuap tapi tidak ada sumber. Lalu kemudian yang terakhir, Allah itu hanya gelar. Anda dapat ilmu dari mana lagi nih? Ya, ini teman-teman Kristen selalu berbicara sesuai dengan seenak perutnya. Dia mengambil kata Allah dari Al-Quran, kemudian dia ambil masuk ke terjemahan kitabnya mereka, lalu kemudian mereka memaknai kata Allah itu seenak perutnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Bismillah, dengan nama Allah. Berarti Allah itu adalah nama. Dan kalau hari ini saya tanya kepada saudara, di dalam Keluaran 6 nomor 3 nomor 5 jelas sekali dikatakan di sana, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama aku belum menyatakan kepada mereka. Tapi faktanya di dalam Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod-He-Vav-He. Lalu nama Tuhan yang benar itu yang mana? Katanya belum dinyatakan namanya kepada Abraham, tapi faktanya di dalam kitab Kejadian Abraham memanggil Yod-He-Vav-He. Berarti Tuhan sudah memperkenalkan namanya. Kalau Yod-He-Vav-He adalah nama Tuhan, berarti Tuhan bohong. Kenapa? Abraham sudah memanggil nama itu, yaitu Yod-He-Vav-He. Berarti kesimpulannya, Yod-He-Vav-He itu bukan nama Allah, tetapi gelar. Nama Allah itu adalah Allah. Nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedikit ya, 1 menit sebelum saya alihkan ke teman-teman Kristen, kepada adinda saya katakan bahwasanya orang-orang yang aktif dunia lintas agama menganggap bahwa Yod-He-Vav-He ini yang mengutus Musa secara pribadi berbeda dengan Allah. Memang betul, ada beberapa orang dari Kristen yang mengatakan itu berbeda. Nah, kalau Anda memahami nama Allah itu adalah merupakan lapas dari bahasa Arab, sebagaimana yang diajarkan banyak guru-guru kami, bahwasanya antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, selain merupakan bahasa yang serumpun, yaitu bahasa Semit, ketiganya juga memiliki kaidah bahasa yang nyaris sama. Nyaris sama. Dan itu saya bisa jelaskan di sesi berikutnya terkait dengan nama Allah ini, kaitannya dengan penyebutan Yod-He-Vav-He. Insya Allah kita jadwalkan kemudian kalau ada yang ingin memahami. Yang pasti kemudian yang saudara-saudara harus tahu bahwasanya Abraham memanggil nama Tuhan, memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod-He-Vav-He, berarti Yod-He-Vav-He itu bukan nama Tuhan, karena Tuhan mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi dalam Kejadian, Abraham ternyata memanggil seruan Yod-He-Vav-He, berarti Yod-He-Vav-He bukan nama Tuhan. Saya kira begitu sementara, mudah-mudahan paparan singkat ini bisa dipahami dengan baik. Silakan. Ya,
terima kasih Sensei. Mohon maaf teman-teman Kristen, sudah dapat poin yang dipaparkan oleh Sensei Juma? Atau harus saya ulang poinnya? Ya, saya harap ini, saya anggap berarti teman-teman Kristen sudah mengerti ya, sudah menangkap ya poin dari Sensei ya. Artinya kalau tangkapannya nanti keluar dari konteks yang dibicarakan, mungkin nanti akan saya ulang ya poin-poin tersebut. Silakan Bro Nathan ditanggapi terlebih dahulu. Ya, saya sapa dulu. Halo Pak Jaksabi. Jaksabi. Halo. Ya, selamat siang, Bro. Selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Jumatan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Jaksabi, ini satu slot kita sediakan untuk teman-teman Kristen ya, yang bersedia berdialog ya, karena memang kita kekurangan pasukan teman-teman Kristen yang mampu untuk memberikan counter argumen terhadap Sensei Juma. Oke, silakan Bro Nathan ditanggapi, Bro. Oke. Jadi kembali itu Juma Matius 23 tidak baca ayat 1. Apa ini? Ayat 1 di situ dikatakan ada orang Ya, halo. Ya, silakan. Jika baca ayat satunya, di situ ada banyak orang Jika baca ayat satunya sebelum ayat ke-13 dan 15, ada banyak orang berkumpul. Halo? Apa suara saya kedengaran? Kedengaran, silakan lanjutkan. Halo? Silakan. Iya, jadi sekali lagi. Iya, terjeda. Wah. Ya, ternyata lu lebih sulit jadi moderator ya. Halo? Daripada jadi narasumber. Berat sekali jadi moderator ini. Ya, silakan bro. Jadi sekali lagi tentang ayat Matius 23 ya, itu tidak ada nubuatan di sana. Itu memang murni di mana Yesus sedang mengajar kepada banyak orang dan dia sedang mengecam orang ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi yang ada di sana. Di mana mereka tampilannya dia memanfaatkan keimaman mereka ketika dia berdakwah. Mereka bahkan mengambil janda-janda pekerjanya, kalau ada janda-janda molek mereka habis hajar terus, bahkan poligami. Masa itu memang sebenarnya Tuhan tidak izinkan poligami, kayak Tuhan Yesus marah kepada mereka. Dan saat itu di sini tidak kepada perorangan kepada Saulus, dan memang seandainya juga ada Saulus, tapi memang Yesus juga mengakui belum pernah bertemu Yesus sebelumnya. Dan baru saat pertama ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus, sebelumnya tidak pernah. Dan memang salah satunya Saulus juga seperti itu, kerjanya nggak beres, sama seperti Taurat. Mereka pemuka-pemuka agama yang berpakaian alim, yang janggutnya dipanjang-panjangin, jubahnya dipanjang-panjangin, dan itulah ulah mereka. Ya sekali lagi itu ya, bukan nubuatan, itu mengajar kepada orang yang berkumpul di situ. Ada murid-murid, ada ahli Farisi juga di sekitaran mereka itu yang pura-pura alim, itu ya. Terus tadi tentang Tuan Negeri Mekah tidak terjawab, tentang kerubim. Itu saya tadi ada kerubim itu adalah gambar malaikat yang ada di dalam tabut perjanjian ya. Nah, tabut perjanjian itu bisa di Oke, Bro Nathan, sebelum dilanjutkan ya. Raja-Raja 8, di 1 Raja-Raja 8 ayat 1, di mana pernah satu kali tabut Allah itu dipindahkan, dan ketika tabut Allah itu dibawa-bawa kemana-mana, orang Israel pada saat itu hanya menyembah ke arah tabut perjanjian itu. Ya, jadi sekali lagi tabut perjanjian yang ada kerubim di sana. Ya, tadi saya kurang menjelaskannya. Tabut perjanjian Allah yang ada kerubim di sanalah Allah kiblatnya bangsa Israel. Dan makanya saya heran apa alasannya Mekah, Tuhannya orang negeri Mekah itu bisa jadi kiblat gitu. Apakah di sana ada tabut perjanjian juga yang bisa mengeluarkan suara Tuhan dari sana? Kalau orang Israel sekarang memang tabut perjanjian ini juga sudah hilang ya. Nah, jadi karena terlalu banyak poinnya ke sana kemari tentang kurban dari ya, Yesus kurban itu bukan dikurbankan atau disembeli dia, dibakar, bukan seperti itu. Tapi memang adalah gambaran kurban di perjanjian lama, bagaimana ketika darah tertumpah ada keselamatan di sana. Dan tujuan darah tertumpah itu dari dulu sejak awal ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa juga datang menampakkan diri, kemudian mengorbankan seekor domba untuk pakaian Adam dan Hawa di dalam Kejadian.
itu lambang penyucian, lambang untuk menutupi rasa malu manusia, harus ada kurban darah. Kurban darah itu tidak tidak harus namanya ada darah, itu adalah lambang kurban. Ketika ada orang yang berjuang buat kita seperti ibu kita sebenarnya, ketika dia sampai berdarah-darah katanya menolong kita, itu salah satu pengorbanan. Nah, klimaksnya satu pengorbanan itu ketika darah lah yang paling terakhir, atau nyawa. Itu klimaks puncak orang cinta kepada kita, cinta mati, itu darah, nyawa itu. Nah, jadi gambaran tentang kasih Allah kepada dunia, di mana Yesus mengorbankan nyawanya demi membawa berita Injil. Nah, kalau umat Islam mengatakan percaya Yesus, apa yang Anda percaya? Dalil mana yang ajaran Yesus yang Anda lakukan? Dan Anda hanya mengatakan mungkin Yesus pernah berkata bahwasanya Tuhan itu adalah Esa, hanya itu saja. Dan agama lain juga ngakunya itu Tuhan mereka satu. Ada banyak agama di dunia ini, Tuhan saya satu. Itu bukan jadi ukuran. Ya. Jadi saya rasa sekianlah dulu saya nanti sepertinya topik ini ya kembali kepada iman kita masing-masing. Itu intinya memahami Tuhan kita. Siapa saya sudah paparkan tadi, Tuhan negeri Mekah. Anda menjelaskan seperti itu, silahkan, itu agama Anda. Kemudian saya menjelaskan tadi tentang di surah berapa tadi, saya lupa ya, surah berapa tadi ya. Oke, ada lagi Pak Nathan? Alhamdulillah saya bisa 91, surah 27 91, di mana ketika itu dikatakan tadi, Juma mengatakan bahwasanya Muhammad yang berfirman di Quran telah diperintahkan kepadaku. Berarti Quran ini sebagian juga perkataan Muhammad, berarti dia setuju itu berarti. Jadi bukan perkataan Tuhan Allah ya. Jadi itu tadi saya nggak tahu dia mau klarifikasi apa enggak, bahwasanya ayat itu adalah perkataan Muhammad untuk beribadah kepada Tuhan yang Mekah, bukan perkataan Allah. Kemudian juga yang mengatakan surah 27 tadi yang mengatakan bahwasanya orang Sabi'in yang akan mendapat upah dari Allah mereka. Nah, yang mengatakan ini juga kalau Allah atau Muhammad. Nah, yang saya bingung kalau Quran mengatakan Quran ini 100% firman Allah, 100%, bukan 90%, tapi 100. Nah, jadi saya pikir ini ya soal seumur hidup, dan Muslim bisa saja mampu menjawabnya, terutama Juma kan. Nah, yang lain mungkin banyak nggak bisa menjawab. Dan Kristen juga seperti itu, pertanyaan kepada orang Kristen sering diserang dan banyak juga yang tidak bisa jawab. Baik. Dan asal jawab seperti itu. Baik. Mohon maaf ya, saya tuh menyimpulkan poin-poin yang dinarasikan oleh narasumber. Sebelum nanti ditanggapi oleh Sensei Juma, saya sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Guru. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Halo, bro, tanya aja ke Pak Haji. Mingguan atau Jumatan, bro? Halo, selamat siang. Oke ya, tanda-tanda yang mau ditendang lagi bokongnya. Oke, saya rangkum ya poinnya ya. Dari Bro Nathan ya. Ya, poin yang pertama adalah, mohon maaf ya, saya hanya merangkum poin-poin yang disampaikan oleh narasumber. Poin pertama adalah janda-janda. Yang kedua adalah janggut dan jubah. Yang ketiga adalah 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 1, tabut Allah. Dan atas pertanyaan dari Sensei Juma tadi, data di mana ada kerubim, di situ ada Allah. Jawaban dari Bro Nathan adalah, mohon maaf, saya belum menjelaskan lebih lanjut tadi dan saya revisi. Poin yang keempat adalah Yesus bukan korban sesembelihan atau bakaran, tetapi Yesus mengorbankan dirinya, atau dalam tanda kurung pengorbanan. Poin kelima adalah klimaks cinta. Poin keenam adalah keimanan kembali ke masing-masing. Poin ketujuh adalah Quran ini sebagian perkataan Muhammad. Poin ke-8 adalah saya nggak tahu dia mau klarifikasi atau enggak. Poin ke-9 adalah saya bingung Quran ini 100%, dan soal seumur hidup. Silahkan Sensei Juma barangkali, atau saya monitor dulu kepada Unirifa di layar atau tidak? Halo? Ya, langsung saja kepada Sensei Juma. Silakan Sensei. Oke, baik. Saya ambil dari belakang ya. Jadi Al-Quran itu kemudian diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah. Jadi
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran itu 100% berasal dari Allah yang disampaikan melalui perantaraan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada satu oknum. Bukan seperti kitab saudara, ke Lukas, ke Markus, Matius, Paulus, tapi mereka ini bukan penerima wahyu. Jadi Al-Quran itu diterangkan, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Engkau menjelaskan apa yang Tuhan turunkan, wahyukan kepada manusia agar mereka berfikir wala'allahum yatafakkarun. Jadi sumber Al-Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril atau Roh Kudus, lalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber satu-satunya yang awal dari seluruh manusia, Al-Quran itu dari lisan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada penyampai Quran yang lain selain beliau yang pertama kali. Kemudian Quran itu bersanad, memiliki mata rantai, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Setelah menghafalkan, mengajarkan kepada orang lain untuk dihafalkan. Hanya membahas janda, membahas poligami. Bung, kalau poligami itu selalu menjadi konsentrasi Anda dan dianggap bahwa poligami itu adalah perbuatan laknat, maka Anda mulai sekarang Anda harus meninggalkan Yesus. Kenapa? Yesus itu adalah keturunan yang dihasilkan dari hasil poligami. Poligaminya nggak main-main. Dia mengambil istri orang yang sah, kemudian menggaulinya dalam keadaan istri yang sah. Diambil sebagai bini oleh Daud di dalam kitab saudara. Wanita itu bernama Berseba. Berseba ini adalah ibu dari keturunan, ibu yang kemudian menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu namanya Anda munafik. Apalagi Anda seorang pria, pasti ada keinginan untuk kemudian mencicipi wanita lain selain bini Anda. Itu munafik kalau Anda menafikan itu. Ada itu. Di Islam diatur, dihalalkan dengan cara poligami. Dan satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuma Islam. Jadi poligami itu bukan hal baru, bukan barang baru. Poligami itu sudah dipraktikkan dari sejak zaman dahulu. Andai saja Adam diciptakan di sekelilingnya 3 wanita, 3-tiganya dinikahi, supaya keturunannya lebih banyak. Tapi Tuhan menciptakan cuma 1 wanita. Maka dia tidak poligami. Kalau sekarang wanita banyak, perintahnya silakan kalau Anda sanggup, kalau Anda adil. Nah, sedangkan Anda mempoligamikan Tuhan. Mempoligamikan wanita nggak boleh, kata Anda. Bagaimana dengan Tuhan yang dipoligami? Dengan mengatakan Tuhan itu ada dalam bentukan ini, ada dalam bentukan itu, dan seterusnya.